Harmoni tahap ke-8. Hasilnya bagus, tersedia banyak kafling, prosesnya cepat. Kita tadi dapat pengarahan dari beberapa kepala desa, orang-orang setempat, dijelaskan mengenai bagaimana prosesnya, bagaimana surat menyuratnya, cukup cepat. Dan alhamdulillah kita dapat 4 kafling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat Bapak Ibu yang lagi cari instrumen investasi. Mungkin Bapak Ibu ada ya yang lagi punya budget gitu ya untuk investasi, tapi bingung investasinya investasi apa. Nah, cuman sebelum investasi ada baiknya Bapak Ibu perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini ya. Oke. Yang pertama ya, ketika Bapak Ibu pengen investasi, instrumen investasi itu banyak banget gitu ya. Salah satunya ada saham ya, ada emas, ada properti dan lain-lain. Tapi salah satunya yang paling menguntungkan ya, yang nggak pernah rugi untuk bisnis itu adalah bisnis properti ya. Jadi Bapak Ibu beli tanah gitu ya, properti atau rumah gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah untungnya itu kapan gitu ya properti itu. Nah, oke, kita bahas ya satu-satu ya Bapak Ibu ya. Jadi begini tuh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengen investasi ya, yang perlu perhatikan adalah pertama tentunya arah pembangunan pemerintah, yang kedua kenapa arah pembangunan pemerintah, karena bagaimana prospek daripada tanah yang kita beli gitu ya. Kalau misalkan prospeknya bagus gitu ya, pembangunan pemerintah, nanti di sini ada tol, ada apa, itu beli Bapak Ibu ya. Kalau di situ ada tol gitu ya, ada misalkan ada rencana apa gitu ya, ada tempat wisata misalkan atau jalur apa, jalan apa gitu. Nah, itu dibeli Bapak Ibu. Kenapa? Karena mumpung harganya masih murah, yang pertama. Yang kedua, jadi nanti ketika 5 tahun lagi itu akan naik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua ini enak Bapak Ibu perlu pilih yang prospeknya cepat gitu ya. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan membeli tanah kafling di developer ya. Kenapa harus di developer? Karena memang kalau ketika Bapak Ibu belinya di developer itu pasti prospeknya lebih cepat ketimbang Bapak Ibu beli misalkan bukan di developer gitu ya, misalkan belinya tanah kosong gitu ya, milik warga. Kenapa? Karena kalau misalkan milik warga gitu ya, memang harganya lebih murah gitu ya, tapi prospeknya itu nggak cepat gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ngikutin aja alur flow dari wilayah tersebut aja gitu. Tapi bedanya kalau di developer gitu ya, prospeknya lebih cepat. Jadi makanya kita beli tanah murah yang ada di developer itu ya Bapak Ibu ya. Beli tanah murah yang ada di developer dan prospeknya juga bagus gitu. Tipsnya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa di developer? Karena di developer udah pasti yang beli bukan cuma Bapak Ibu ya. Udah pasti luasannya juga lebih besar di developer gitu ya. Dan udah pasti di situ si developer itu pasti pengembang. Namanya juga developer ya, namanya juga pengembang. Pengembang itu ya mengembangkan wilayah tersebut. Jadi prospeknya lebih cepat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang beli tanah ya 390.000 per meter di developer ya, itu lebih cepat naiknya gitu. Kenapa? Karena di developer itu kemungkinan dia akan bikin tempat wisata atau bikin rumah makan gitu ya, tempat wisata gitu ya Bapak Ibu ya. Terus nanti juga di situ mungkin customer lain juga akan bikin usaha-usaha lain gitu ya. Dan itu akan meningkatkan value daripada wilayah tersebut, daripada tanah tersebut. Jadi yang pertama ketika beli di developer itu capital gain-nya lebih tinggi gitu ya, lebih cepat lah. Nah, cuman pertanyaannya adalah itu kan dalam jangka waktu yang tidak cepat ya. Maksudnya dalam arti Bapak Ibu ketika mau mendapatkan capital gain atau kenaikan harga tanah ya, misalnya sekarang beli 390.000 per meter gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu beli misalkan 1000 meter gitu ya. Nah, berarti kan 390 juta. Nah, terus kemudian Bapak Ibu mau harganya naik nih, nunggu dulu dong berarti ya. Nunggu dulu misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Itu pasti harganya sudah miliaran gitu ya. Paling enggak harganya udah tinggi, bukan dari 1000 meter bukan lagi 390 juta, tapi bisa jadi 500 juta, bisa jadi 600 juta, bisa jadi 700 juta. Itu namanya capital gain gitu ya.
Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu perlu yang namanya diproduktifkan gitu ya. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Untungnya di properti itu ada banyak. Yang pertama capital gain-nya, yang kedua kalau Bapak Ibu produktifkan itu akan menambah daripada cash in-nya Bapak Ibu ya, dan menambah passive income-nya Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang beli tanah 1000 meter nih ya, harga 350 juta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bikin kandang, ya paling bikin kandang berapa sih? Paling cuman ya nggak nyampe 5 juta, 10 juta lah kurang lebih. Saya juga kurang tahu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Terus kemudian idenya ini saya nyampe ide aja nih. Jadi tanah kosong Bapak Ibu buat apa sih gitu? Jangan sampai beli tanah kosong doang gitu ya. Tapi nggak masalah sih, tak beli tanah kosong doang juga udah untung gitu Bapak Ibu ya. Tapi ada baiknya diproduktifkan. Nah, salah satu produktifnya adalah Bapak Ibu bikin kandang kambing gitu ya. Nah, bikin apa istilahnya? Penggemukan kambing ya atau apa bahasanya. Nah, jadi begini, Bapak Ibu beli tanah kan, udah beli tanah nih, misalnya 1000 meter, bikin kandang gitu ya, bikin kandang kambing, terus kemudian dikelola, nanti kerjasama aja sama peternak gitu ya, atau mungkin sama mahasiswa ya, mahasiswa IPB gitu ya, saya juga mahasiswa IPB gitu. Nah, terus bisa kerjasama. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa beli bibit kambing murah Bapak Ibu, cuman sekitar 500.000 per ekor ya, 500.000 per ekor. Terus kemudian Bapak Ibu beli aja 10 ya, beli 10 dapat 5 juta. Cuma 5 juta ya. 5 juta dapat 10 kambing dikelola. Nah, caranya gimana? Caranya begini Bapak Ibu. Nggak perlu nungguin dia sampai beranak, bisa juga nanti beranak ya. Jadi nanti ada caranya, misalkan Bapak Ibu bikin dia nunggu sampai beranak gitu ya. Nah, tapi kalau di sini nggak, maksud saya adalah Bapak Ibu nih misal beli 5 juta berarti 10 kambing gitu ya. Nah, beli 10 kambing berarti nanti dalam waktu 6 bulan dia kan udah gemuk, benar ya? Nggak mungkin dong dia jadi anak kambing doang gitu ya, pasti nanti dia akan gemuk. Nah, nanti jadi ketika dia gemuk ya, nah itu nanti Bapak Ibu berarti 6 bulan lagi itu bisa dijual seharga kambing sekarang berapa sih, sekitar 3 juta 4 juta ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ya, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 10 kambing kali 3 juta, berarti berapa? Ya, 30 juta ya. Nah, 30 juta itu nanti dibeliin kambing lagi, bibit kambing. Jadi berapa biji tuh? Kalau 5 juta aja 10 kambing ya, berarti kalau 30 juta ya. 30 juta berarti dapat 30 kambing, benar ya? 30 bagi 5 berarti kan 6 ya, 6 kali 10 60 kambing. Ya, 60 kambing setahun lagi digemukin lagi gitu ya. Berapa gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, paham ya jadinya itu penggemukan. Jadi dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2-3 tahun lagi Bapak Ibu pertama dapat capital gain-nya, harga tanahnya udah pasti naik. Yang kedua Bapak Ibu dapat passive income dari kambing gitu ya, dari penggemukan kambing. Ini kerjasama aja sama mahasiswa gitu ya, atau sama peternak lokal gitu Bapak Ibu. Jadi propertinya itu produktif gitu. Jadi Bapak Ibu bisa di 1000 meter itu udah cepat balik modalnya gitu Bapak Ibu. Nah, itu jadi ketika Bapak Ibu beli tanah ya, pastikan Bapak Ibu harus udah tahu nih ini tanah mau diapain gitu ya. Nah, kalau misalkan buat buat jadi produktif ya, salah satunya idenya adalah dengan bahasanya penggemukan kambing kali ya. Ya, penggemukan kambing gitu. Jadi beli bibit kambing 500.000, setahun kemudian 10 kambing itu jadi harganya naik ya, jadi karena kan gemuk ya, jadi 3 juta sampai 4 juta. Nanti setahun kemudian kita beli lagi lebih banyak lagi kambing, jadi berapa tuh? 30 juta dapat 60 kambing gitu ya. Digemukin lagi, ya kali aja tuh berapa gitu ya. Jadi 2-3 tahun itu udah dapat banyak gitu Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya adalah terus yang ketiga adalah Bapak Ibu belinya di tanah yang sudah berkembang, yaitu dari developer gitu. Nah, ketika tanahnya berkembang, ada juga yang buka misalkan bikin villa, ada yang bikin saung bambu misalkan, ada yang bikin rumah makan misalkan, atau developernya bikin juga tempat makan gitu ya, yang di pinggir-pinggir yang view-nya bagus gitu ya, atau ada yang bikin macam-macam ya, atau usaha lain, itu harganya pasti naik Bapak Ibu, lebih cepat naik ketimbang Bapak Ibu beli tanah kosongan
bukan dari developer ya, tapi ada plus minus lah sebenarnya gitu. Nah, salah satunya adalah tanah kafling di Harmony Woodinville ya. Di situ Bapak Ibu dengan harga sekitar 390.000 per meter Bapak Ibu bisa beli tanah ya. Bisa misalnya mulai dari 100 meter ya, berarti kan cuma 39 juta, atau 1000 meter berarti 350 juta, atau 500 meter ya, hitung tuh berapa. Jadi berapa ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti bisa buat penggemukan, salah satu idenya ya, penggemukan kambing gitu. Nah, oke. Seperti apa sih kafling Bogor, Harmony Woodinville itu? Yuk kita lihat Bapak Ibu video berikut ini, penampakan dari kafling Harmony Woodinville. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau survei, silakan Bapak Ibu hubungi kontak saya di bawah ini dengan saya Andika. Yuk kita lihat video berikut ini. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran. Wah, parah sih. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari yang spesial banget deh. Karena hari ini grand launching Harmony Woodinville. شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب. Kami dari Depok sekarang lagi proses pembelian untuk tanah kafling ya, yang Harmony yang tahap ke-8. Hasilnya bagus, tersedia banyak kafling, prosesnya cepat. Kita tadi dapat pengarahan dari beberapa kepala desa, orang-orang setempat, dijelaskan mengenai bagaimana prosesnya, bagaimana surat menyuratnya, cukup cepat. Dan alhamdulillah kita dapat 4 kafling, lokasinya strategis, bagus. Sampai sini juga nggak ribet, di maps pun ada, jelas. Kita nggak nyasar sama sekali. Bisa dilihat pemandangannya juga bagus, sesuai sama namanya. Untuk harga sih worth it lah, worth it to buy. Untuk pemandangan ini dan harganya sesuai kalau menurut. Kalau saya lihat tadi sih yang selama perjalanan aksesnya mudah untuk mencapai ke sini itu gampang ditemukan dan bisa dibangun untuk pondok kayu. Jadi kalau misalnya pengen punya villa cocok banget nih di sini karena memang pemandangannya masih bagus banget, ajib banget. Sini saya lihat konsepnya sangat menarik sekali, di alam terbuka, luas areanya juga sangat bagus ya. Terus konsepnya juga sini bernuansa lebih alami karena menuju ke masalah perkebunan. Dan kebetulan saya sendiri juga suka berkebun. Nah, tertarik sekali. Mungkin bisa nanti liburan saya datang ke sini untuk berkebun. Dan kebetulan saya juga suka bersepeda. Konsepnya nanti saya akan datang ke sini pakai sepeda, bike camp, pasang camping, berkebun, ya seperti itulah. Itulah kehidupan saya nanti ke depannya. Saya mesen di sini 2 kapling dengan permohonan ditanam dengan pohon durian. Jadi 1 kapling itu biasanya untuk 2 pohon durian. Jadi totalnya ada 4 pohon durian. Itu di nomor C17 dan C18. Dan kebetulan ya alhamdulillah saya ada rezeki, saya bisa bayar cash. Itu kebetulan teman-teman saya itu hobinya hampir sama dengan saya. Jadi suka adventure, suka berkebun. Bisa jadi nanti kalau kita berada di dalam satu area, kita bisa beramai-ramai sepedahan ke kebun, camping, dan kita akan sama-sama berkebun gitu. Syukran ya Rabbi, syukran. Nah, sebelum slotnya kehabisan, segera